Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Wijaya Transport Jogja Channel atau Wijaya Group. Kali ini kami akan membagikan tentang proses atau tahapan-tahapan dalam membuat sumur bor air dalam. Yang pertama, pekerjaan persiapan lokasi. Pada tahap pekerjaan ini meliputi pembersihan, perataan dan pengerasan lokasi untuk posisi tumpuan mesin bor. Kemudian penyetelan atau setting mesin bor beserta menara. Penyetelan atau setting pompa lumpur beserta selang-selangnya. Pembuatan bak lumpur dan bak kontrol dan selokan untuk sirkulasi lumpur bor. Penanaman casing pengaman sedalam 1-2 meter pada posisi titik bor apabila formasi lapisan tanah paling atas yang akan dibor merupakan lapisan formasi yang mudah runtuh. Penyediaan air serta pengadukan lumpur bor untuk sirkulasi pemboran bisa menggunakan bentonit untuk pengental air sirkulasi. Kemudian pemasangan mata bor 8 in untuk tahap pilot hole. Namun sebelum tahap pilot hole, biasanya diadakan doa bersama agar supaya pekerjaan bisa lancar dan hasil bisa sesuai yang diharapkan. Tahap pilot hole, sistem pemboran menggunakan sistem bor putar atau rotary drilling dan tekanan bawah yang dibarengi dengan sirkulasi lumpur bor ke dalam lubang bor. Pemboran pilot hole adalah pekerjaan pemboran tahap awal dengan diameter lubang kecil sampai kedalaman yang dikehendaki. Diameter pilot hole 8 in juga ditentukan dengan kemampuan atau spesifikasi mesin bor yang digunakan. Adapun hal-hal yang perlu diamati dalam pekerjaan pemboran pilot hole adalah kekentalan lumpur bor, kecepatan mata bor dalam menembus formasi lapisan tanah setiap meternya. Contoh gerusan atau pecahan formasi lapisan dalam setiap meternya. Contoh atau sampel pecahan formasi lapisan tanah atau cutting dimasukkan dalam plastik kecil. Adapun maksud pengambilan sampel cutting adalah sebagai data pendukung hasil electrical logging untuk menentukan posisi kedalaman sumber air atau aquifer. Electrical logging tujuannya adalah untuk mengetahui letak atau posisi aquifer air. Tahap pekerjaan ini sebagai penentu konstruksi saringan atau screen. Electrical logging dilakukan dengan menggunakan suatu alat, di mana alat tersebut menggunakan konfigurasi titik tunggal di mana elektroda arus dimasukkan ke dalam lubang bor dan elektroda yang lain ditanam di permukaan. Arus dimasukkan ke dalam lubang elektroda yang kemudian menyebar ke dalam formasi sekitar lubang bor. Sebagian arus kembali ke elektroda di permukaan dengan arus yang telah mengalami penurunan. Nah, penurunan inilah yang diukur. Pemasangan mata bor 12 in untuk tahap ramming. Tahap ramming adalah memperbesar lubang bor sesuai dengan diameter konstruksi pipa casing dan saringan yang akan digunakan. Hal-hal yang diamati dalam tahap pekerjaan ramming adalah sama seperti pada tahap pekerjaan pilot hole, hanya pada pekerjaan ramming, cutting atau formasi lapisan tanah tidak perlu diambil lagi. Ideal selisih diameter lubang bor dengan pipa casing adalah 5 in. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masuknya konstruksi pipa casing dan saringan atau screen, serta masuknya penyetoran kerikil pembalut atau gravel pack. Tahap konstruksi. Pada tahap ini, peletakan pipa casing dan saringan atau screen harus sesuai dengan gambar konstruksi yang telah direncanakan. Terutama peletakan konstruksi saringan atau screen harus didasarkan atas hasil electrical logging dan analisa cutting yang dikumpulkan setiap meternya.
Selain itu juga didasarkan atas kondisi hidrogeologi daerah pemboran. Dari pemahaman aspek-aspek hidrogeologi diharapkan perencanaan sumur dalam yang dihasilkan mampu memberikan sumber pemanfaatan yang maksimal dan kapasitas yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan di daerah sekitar pemboran. Maka dengan mengikuti tahapan atau proses yang benar diharapkan agar supaya tidak berdampak terhadap sumur galian yang ada di sekitar pengeboran. Kita perhatikan pekerjaan pemasangan casing atau konstruksi. Setelah selesai pemasangan casing, kemudian tahap penyetoran kerikil atau pembalut, gravel pack. Gravel pack adalah untuk menyaring masuknya air dari formasi lapisan aquifer ke dalam saringan atau screen dan mencegah masuknya partikel kecil seperti pasir ke dalam lubang saringan atau screen. Tahap pencucian dan pembersihan atau well development. Tahap pekerjaan pencucian dan pembersihan sumur dalam dilakukan dengan maksud untuk dapat membersihkan dinding zona invasi aquifer serta kerikil pembalut dari partikel halus agar seluruh bukaan pori atau celah aquifer dapat terbuka penuh sehingga air tanah dapat mengalir ke dalam lubang saringan atau screen dengan sempurna. Pelaksanaan tahap well development dilakukan dengan cara water jetting atau airlift. Kemudian tahap uji pemompaan atau pumping test. Maksud dan tujuan uji pemompaan atau pumping test ini adalah untuk mengetahui kondisi aquifer dan kapasitas jenis sumur dalam sehingga dapat untuk memilih jenis serta kapasitas pompa yang sesuai yang akan dipasang di sumur dalam tersebut. Kemudian tahap finishing. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.